Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 SMP Negeri 1 Bandar, pada kesempatan kali ini dalam kesempatan belajar dari rumah secara daring pada semester 2, untuk materi yang pertama anak-anak kita nanti akan belajar teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras itu seringkali kalau ayah kalian atau ada pak tukang bangunan membuat fondasi sebuah rumah, maka kalian akan sering melihat hal yang seperti ini. Ada dua benang. Nah, ini benang yang ke sini, ini benang yang ke sana. Misalkan ini benang dari utara ke selatan, kemudian ini dari barat ke timur. Nah, biasanya kalau yang namanya bangunan atau fondasinya itu selalu dibuat siku. Siku itu artinya apa, anak-anak? Siku itu artinya mempunyai sudut 90 derajat, atau antara benang ini dengan benang ini selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kalau kalian perhatikan cara pak tukang itu seperti ini membuatnya. Nah, ini adalah menggunakan prinsip yang namanya Pythagoras sebenarnya, walaupun sama pak tukang itu beliau tidak pernah mengenal, atau kasarannya ngomong itu beliaunya pakai ilmu pasti yang diterapkan di saat membuat bangunan. Tapi ini salah satu contoh untuk menggunakan prinsip dari teorema Pythagoras. Baik, untuk mempelajarinya mari kita perhatikan kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, ini anak-anak, teorema Pythagoras itu berlaku pada yang namanya segitiga siku-siku. Teoremanya seperti ini, pada yang namanya segitiga siku-siku. Siku-sikunya kan ada di sini. Siku-sikunya ada di sini ya, ini. Nah, misalkan kita kasih dengan A, sisi A, ini sisi B, artinya A dan B itu adalah sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Kemudian C itu adalah sisi miring. Sisi miring itu artinya sisi yang berada di depannya yang siku-siku. Ingat sekali lagi, A dan B adalah sisi yang membentuk segitiga siku-sikunya, dan C itu adalah sisi miringnya, sisi yang berada di depannya sudut 90 derajat. Itu namanya hipotenusa. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian cara menerapkannya bagaimana? Untuk menerapkan yang namanya teorema Pythagoras, kita tidak usah membahas dari mana dapatnya, yang penting kita gunakan saja teorema Pythagoras. Misalkan contoh 6.1, tentukan panjang hipotenusa. Hipotenusa ini adalah yang namanya sisi miring. Sisi miring tadi dinyatakan dengan apa? Dengan C. Berarti kalau C, ingat, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Maka kalau yang dicari adalah C-nya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya. A yang mana? A bisa 5, bisa 12, bebas. Kalau ini jadi A, maka ini jadi B. Kalau ini A, maka ini B. Tapi yang C ini. Misalkan berarti apa? 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Atau C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25, 12 pangkat 2 adalah 147 sama dengan C pangkat 2. 25 tambah 144 adalah 169 sama dengan C.
pangkat 2. Nah, kalau mau mencari C, maka kita tinggal mengasih akar dari 169. Kalian perhatikan di sini. Kalau sudah ada akarnya, maka C-nya sudah tidak ada pangkat 2-nya. Maka akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang sisi miring atau hipotenusa dari segitiga ini adalah 13 cm. Itu cara penggunaannya. Contoh yang lain. Contoh 6.2. Kalau tadi mencari panjang sisi miringnya, sekarang kalau ini gantian, tentukan panjang A pada gambar di samping. A-nya di sini. Kalau ini A, anggaplah ini kalau ini A, maka ini B, maka ini C. C selalu berada di depannya sisi sudut siku. A dan B membentuk sudut siku. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A nya berapa? A nya kita cari, ditambah B pangkat 2 berarti 2,1 pangkat 2 sama dengan 2,9 pangkat 2. Di sini paham ya? Oke, paham. A pangkat 2 tambah 2,1 pangkat 2 adalah 4,41 sama dengan 2,9 pangkat 2 adalah 8,41. A pangkat 2 sama dengan 8,41 dikurangi 4,41, ini tambah. Kalau kita bawa ke sini jadi pengurangan. Maka A pangkat 2 sama dengan 4. A sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 berapa? 2. Akar ini kalian tambahin nanti ya. A sebelum ini, sini kalian tambah dulu. Kalian tambahi A sama dengan akar 4. Oke, itu A akar 4. A sama dengan 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Kira itu namanya cukup simple untuk penerapan teorema Pythagoras. Contoh yang ketiga, contoh 6.3. Perhatikan gambar trapesium di samping panjang BC adalah, BC itu yang mana? BC kan ini BC. Ini AD 15, DC 25, AB-nya 33. Kita disuruh mencari ini. Prinsip yang kita gunakan apa? Tetap prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Bagaimana kita membuat segitiga siku-siku dari sini? Kalau dari ini kan tidak mungkin. Kita harus membuat garis ini. Nah, makanya kita bisa menarik garis bantu dari titik C. Kita tarik garis ke bawah seret sampai titik E ini. Ini titik garis bantu, namanya ini titik bantu, ini garis bantu. Di mana CE ini harus sejajar dengan AD. Sejajar. Sehingga kalau ini siku-siku, maka sini juga siku-siku karena sejajar. Kemudian kalau ini 15, maka CE pasti 15. Kemudian ini DC 25, AB 33, maka AE juga 25. Ini AE 25, maka EB berapa? Sakmene iku 33. Sekarang A ke E itu 25, berarti ini tinggal sisanya 33 dikurangi 25, berarti 8. EB 8, CE 15. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, paham. Ini 15, ini berapa? 8. Nih, 8 DE-nya. Lanjut, kita terapkan sekarang pada teorema Pythagoras. BC itu berarti C karena sisi miring. EB A, EC-nya B. Yang ditanyakan adalah CB.
maka CB atau BC, CB itu ya BC itu, BC pangkat 2 sama dengan, lihat gambarnya, BC pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 ditambah EB pangkat 2, atau dengan bahasa lain BC pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. Saya kecilkan biar kelihatan gambarnya. Nah itu BC pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. Paham ya? Oke, paham. Masukkan angka-angkanya. CE tadi berapa? 15 pangkat 2. BE nya berapa? 8 pangkat 2. Maka kita tinggal menghitung. BC pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 adalah 225, 8 pangkat 2 adalah 64, maka 225 tambah 64 adalah 289. Ingat ini masih ada pangkat 2 nya. Kalau mau menghilangkan kuadratnya ini, maka kita tinggal mengakar, 289 diakar atau malah 17, maka panjang BC adalah 17 cm. BC atau CB sama saja. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ini saja dan cukup jelas. Nanti untuk tugasnya yang harus kalian kerjakan di LAS, lembar aktivitas siswa ini, ayo kita berlatih 6.1 nomor 1A. Nanti kerjakan nomor 1A ya, sama nomor 1B. Ada 2, A dan B. Ingat tugas kalian yang harus kalian kerjakan di lembar aktivitas siswa. Bagaimana cara mengisinya sudah dijelaskan atau sudah dikirim oleh Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Kemudian tugasnya adalah nomor 1A dan 1B. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pak Samakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.